Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP CPNS. Kali ini kita melanjutkan ke soal nomor 56 teman-teman. Berdasarkan aturan tata bahasa baku atau dalam kurung PUEB atau EYD, penulisan unsur serapan dan kata berimbuhan dalam kalimat dinas resmi yang benar adalah opsi A. Pemerintah sedang mengkoordinir pendaftaran peserta ujian secara akomodatif. B. Pemerintah sedang mengkoordinir pendaftaran peserta ujian secara akomodatif. Opsi A yang kapitalnya hanya di awal huruf kata pertama aja teman-teman. Yang B yang kapitalnya hanya di pemerintah sama ada tambahan strip di kata mengkoordinir ya teman-teman. Yang C pemerintah sedang mengkoordinasikan pendaftaran peserta ujian secara akomodatif. Perbedaan A dan C adalah mengkoordinir dan mengkoordinasikan. Yang D pemerintah sedang mengkoordinasi pendaftaran peserta ujian secara akomodatif. Kapitalnya ada di P dan kata terbarunya itu mengkoordinasi teman-teman. Yang E pemerintah sedang mengkoordinir pendaftaran peserta ujian secara akomodatif. Di sini kata barunya adalah mengkoordinir. Mana nih yang tepat teman-teman? Silakan sebelum kita bahas teman-teman tulis dulu di catatannya ya teman-teman. Oke, langsung kita bahas nomor 56. Sesuai dengan kaidah tata bahasa baku PUEB atau EYD, kata serapan dari bahasa Inggris coordination atau coordinate diserap menjadi koordinasi, penuh kata kerja yang baku dengan imbuhan mengseripkan atau adalah mengordinasi atau mengordinasikan. Huruf K pada awal kata dasar koordinasi luluh menjadi eng setelah mendapat awalan meng. Pilihan D merupakan pilihan kalimat dengan struktur ejaan baku yang paling tepat. Jadi jawabannya yang D teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 57 teman-teman. Premis 1, semua pejabat publik yang berintegritas wajib melaporkan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN secara berkala. Premis kedua, sebagian pegawai di lembaga Y tidak melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN secara berkala. Kesimpulan yang sah dari kedua premis tersebut adalah A. Semua pegawai di lembaga Y adalah pejabat publik yang tidak berintegritas. B. Sebagian pegawai di lembaga Y bukan merupakan pejabat publik yang berintegritas. C. LHKPN tidak wajib diisi oleh pegawai di lembaga Y. D. Pegawai yang melaporkan LHKPN pasti bukan berasal dari lembaga Y. Atau E. Lembaga Y tidak memiliki aturan mengenai integritas pejabat publik teman-teman. Silakan bisa teman-teman kerjakan dulu ya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Di sini jawabannya itu yang B, menggunakan penalaran silogisme kategoris. Premis mayor, kita dapat semua pejabat publik berintegritas dalam kurung A wajib melaporkan LHKPN. Dalam hal ini kita kategorikan menjadi B. Premis minornya, sebagian pegawai lembaga Y. Dalam hal ini kita masukkan ke dalam poin C tidak melaporkan LHKPN, tidak B. Kesimpulannya adalah sebagian pegawai lembaga Y dalam kurung C bukanlah pejabat publik yang berintegritas. Dalam hal ini adalah tidak A. Pilihan B merupakan bentuk kesimpulan logis yang sah dan tepat sesuai dengan hukum penarikan kesimpulan silogisme ya teman-teman. Next ke soal nomor 58 teman-teman. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi pejabat publik di dalam maupun luar negeri bertujuan untuk A. Menegakkan jati diri jadi bangsa serta kedaulatan bahasa nasional di mata dunia. B. Mengisolasikan diri dari penggunaan bahasa internasional di forum global. C. Mempertegas kekuasaan pejabat publik di hadapan peserta rapat. D. Menghindari transparansi isi pidato kepada pihak asing. Atau E. Membatasi kemampuan diplomasi pejabat di tingkat internasional. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu teman-teman. Tapi sepertinya jawabannya sudah terlihat. Ada di opsi A ya teman-teman. Oke, betul, jawabannya ada di opsi A. Pembahasannya itu bahasa Indonesia merupakan salah satu simbol kedaulatan dan identitas nasional NKRI teman-teman. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden dan pejabat publik dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dirancang untuk memelihara martabat bangsa serta menegaskan jati diri kedaulatan bahasa nasional
di kancah pergaulan diplomasi global. Pilihan A secara tepat mengidentifikasi alasan hukum dan kebangsaan di balik kewajiban tersebut, teman-teman. Oke, untuk video kita kali ini sekian saja, teman-teman. Dari nomor 55 sampai 58. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share-nya ya, teman-teman. Terima kasih.